Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita selalu diberi kesehatan, selalu diridhoi setiap langkahnya, sehingga Allah selalu memudahkan urusan kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema ke-7, kepemimpinan, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ayo memimpin. Muatan pelajaran hari ini bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan SBDP. Setelah belajar, diharapkan kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, menjelaskan sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi masa pubertas dengan benar, dan mengidentifikasi jenis-jenis bahan lunak pembuat patung dengan benar. Sebelum memulai kegiatan, mari kita sama-sama berdoa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan musyawarah untuk mencapai mufakat. Diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, berikut adalah contoh-contoh sikap berdasarkan Pancasila, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila pertama diantaranya percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Lalu contoh dari pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional
dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu contoh pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air Indonesia. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Atau meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, sikap-sikap yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembug atau diskusi atau musyawarah dalam mengambil suatu keputusan demi kebermanfaatan bersama. Yang keempat, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat rasa kekeluargaan. Dan untuk sikap yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pertama bersikap adil terhadap sesama. Tidak memilih-milih satu dengan yang lain, misalnya si A kaya, si B tidak kaya, maka kita cenderung menghormati si A. Itu tidak baik ya. Menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama. Yang keempat, menghargai orang lain. Dan yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Patung terdiri dari beberapa alat yang bisa digunakan untuk membuatnya. Ada tanah liat, ada kayu, ada batu, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang akan Ibu terangkan adalah membuat patung dari bahan lunak. Bahan lunak yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan patung yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat ini bisa kita lihat hasil-hasilnya misalnya dari vas bunga, dari cobek yang ada di rumah, ya, piring, guci, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, serat alami. Serat alami ini biasanya misalnya dari eceng gondok, ya, bisa digunakan untuk membuat tas, dompet, dan lain sebagainya. Lalu kerajinan kulit. Kerajinan kulit sudah banyak kita jumpai, ada tas, ada topi, jaket, dan lain sebagainya, ya. Daerah yang terkenal dengan kerajinan kulitnya, contohnya misalnya Cibaduyut atau di Garut, ya, dan lain sebagainya. Lalu kerajinan gipsum, ya, kerajinan gipsum yang berwarna putih yang dicetak-cetak membentuk huruf, membentuk list rumah, dan lain sebagainya. Ya, lalu kerajinan lilin atau plastisin, malam, ya. Kerajinan sabun. Nah, dari sabun mandi yang biasa kita pakai sehari-hari bisa kita ukir-ukir sehingga membentuk suatu kerajinan yang indah. Dan yang terakhir, bahan lunaknya adalah kerajinan dari bubur kertas, ya. Bubur kertas bisa dimanfaatkan untuk beragam karya kerajinan dengan cara menjadikan kertas itu menjadi bubur terlebih dahulu, lalu dibentuk sesuai keinginan kita. Apa sikap yang harus kita hadapi dalam menghadapi masa pubertas? Sikap-sikap yang harus kita miliki, kita tanamkan dalam diri kita dalam menghadapi masa pubertas. Yang pertama adalah jangan minder. Ya, anak-anak hebat, jangan minder, jangan pemalu. Artinya ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya kekurangan, maka kita tidak usah malu. Tunjukkan apa yang bisa kita lakukan agar mampu menutupi kekurangan yang kita miliki. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang mampu atau cerdas di
matematikanya, misalnya dia tidak pandai dalam bahasa Indonesia, membuat cerita, membuat gambar yang bagus. Nah, misalnya kalian punya keahlian di menyanyi atau membuat gambar yang bagus, tapi misalnya memiliki kekurangan di matematika, jadi tidak usah minder. Gali potensi yang kalian miliki dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, tidak perlu bingung dengan berbagai hal. Misalnya kalian mukanya sudah mulai banyak tumbuh jerawat. Ya, jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Ya, supaya kita bisa menyembuhkan jerawat kita dengan cara menjaga kebersihan. Yang ketiga, anak-anak hebat dilarang mengeluh, ya, karena mengeluh itu hanya akan merusak hati kita, hanya akan merusak pikiran kita, dan akan membuat kita semakin menarik diri dari pergaulan. Ya, tadi minder dan mengeluh ini adalah dua teman yang bersahabat. Ya, ketika kita mudah minder, maka kita akan mudah mengeluh. Maka hindari dua sikap ini di masa pubertas. Yang keempat, menambah wawasan. Menambah wawasan bisa kalian lakukan dengan cara banyak melihat informasi-informasi yang bermanfaat dari internet atau dari baca buku atau mengobrol dengan orang yang sudah lebih berpengalaman. Ya, jadi jangan puas dengan apa yang kita miliki hari ini, tapi teruslah belajar untuk menambah wawasan kita. Yang kelima, kendalikan emosi. Nah, ini yang paling penting ya. Harus pintar-pintar mengendalikan emosi. Ya, emosi itu ada emosi senang, itu emosi positif, dan emosi marah itu berarti emosi negatif. Nah, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, tidak perlu bersenang-senang terlalu berlebihan. Dan ketika kita mendapatkan kesedihan, tidak perlu sedih yang terpuruk sampai kita meratapi hidup kita. Ya, karena kesedihan itu hanya sejenak. Akan berganti kesenangan yang mudah-mudahan berlangsung panjang. Oleh karena itu anak-anak tetap berpikiran positif, jangan pernah mengeluh, jangan pernah minder, terus belajar demi menambah wawasan ilmu pengetahuan agar bisa berguna dan berdaya guna bagi. Tetap di rumah, jangan bepergian bila tidak dalam kondisi darurat. Patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi bepergian dan menghindari kerumunan. Dan jangan lupa kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa bersekolah dalam suasana yang sehat dan bahagia.